A few moments later. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah psikologi umum, yaitu Ibu Musdalifah Nihaya SPSI MPD, yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk memaparkan atau mempresentasikan materi. Saya atas nama Yudar Syah dengan NIM 15191112124 yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 12 kali ini, di mana kelompok kami akan membahas tentang psikologi sosial. Tentunya saya tidak sendirian karena saya ditemani oleh rekan saya, yaitu yang bernama Nur Wahdania dan Nureski Andriani sebagai presentator pertama dan kedua, yang nantinya akan memaparkan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahdania dari kelompok 12 yang akan memaparkan materi dengan judul Pengaruh Sosial, Konformitas, Kepatuhan, dan Kelompok. Konformitas menunjuk pada kecenderungan seseorang untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan norma kelompok. Konformitas umumnya dilakukan karena dua alasan, yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan untuk mendapatkan apresiasi positif. Faktor yang mempengaruhi konformitas yaitu ukuran kelompok, kohesivitas, kebulatan pendapat kelompok, keinginan individualis. Yang kedua yaitu kepatuhan. Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI, patuh berarti suka menurut perintah, taat pada perintah atau aturan, dan berdisiplin. Menurut Cialdini dan Martin 2004, terdapat 6 prinsip dasar dalam hal kepatuhan, yakni komitmen, hubungan sosial, kelangkaan, responsivitas, validasi sosial, dan otoritas. Yang ketiga yaitu kelompok. Di kalangan psikologi sosial, istilah kelompok dikenal dengan pengertian yang lebih sempit, yaitu agregat sosial di mana anggota-anggotanya saling tergantung dan setidak-tidaknya memiliki potensi untuk melakukan interaksi satu sama lain. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nureski Andriani dengan NIM 1519111000324. Saya akan melanjutkan materi dari saudari Nur Wahdania, yaitu poin kedua, sikap, prasangka, diskriminasi. Yang pertama adalah sikap. Menurut Jude DKK dalam Buram dan Jasin 1996, sikap merupakan 1. Reaksi efektif yang bersifat positif, negatif, atau campuran antar keduanya yang mengandung perasaan-perasaan kita terhadap suatu objek. Yang kedua, cenderung berperilaku dengan cara tertentu terhadap suatu objek tertentu. Yang ketiga, reaksi kognitif sebagai penilaian kita terhadap suatu objek yang didasarkan pada ingatan, pengetahuan, dan kepercayaan yang relevan. Yang kedua adalah prasangka. Prasangka bisa dipahami sebagai penilaian pendahuluan terhadap sesuatu. Gardner 1994, yang boleh jadi bersifat positif maupun negatif. Namun, sebenarnya pemahaman mengenai prasangka tidaklah sesederhana itu. Menurut Nelson 2002, terdapat 2 karakter kunci dari konsep Smith mengenai prasangka. Yang pertama, mengkategorikan prasangka sebagai perasaan positif atau negatif yang dianggap sesuatu yang membingungkan. Kedua, reaksi emosi terhadap suatu kelompok secara keseluruhan dan terhadap anggota kelompok secara spesifik boleh jadi berbeda. Yang ketiga, ada diskriminasi. Perilaku diskriminasi bisa berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, ras, agama, usia, identitas,
gender, stabilitas, status perkawinan, afiliasi organisasi, kemasyarakatan atau politik, dan lain-lain sebagainya. Salah satu contoh yaitu Islamfobia sebagai bentuk diskriminasi paling parah, yaitu pembantaian yang dilakukan oleh orang yang tidak menyukai Islam, yaitu Breton Tarrant, pria yang berkebangsaan dari Australia yang mengaku sebagai pendukung supremasi kulit putih. Dengan dingin, mereka menembaki kaum muslimin yang sedang beribadah di Masjid Al-Nur dan Linwood Islamic Center di Christchurch, Selandia Baru. Bukan hanya itu, mereka pun dengan sengaja merekam dan mengunggah video pembantaian itu di Facebook, YouTube, Twitter, dan Instagram. Pada peristiwa tersebut, ada 50 orang meninggal dunia dan 20 orang lainnya terluka. Baik, kita masuk di poin selanjutnya, yaitu dinamika kelompok dan perilaku antar pribadi. Yang pertama, dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan studi ilmiah tentang tindakan, proses, dan perubahan yang terjadi di dalam antar kelompok. Dalam pandangan Johnson dan Johnson 2012, dinamika kelompok dalam bidang ilmu sosial yang berfokus pada kemajuan ilmu pengetahuan tentang sifat kehidupan kelompok. Dinamika kelompok merupakan studi ilmiah tentang sifat kelompok, perilaku dalam kelompok, keterkaitan antar kelompok dengan individu dan kelompok lain, dan etnis kelompok yang lebih besar. Namun, demikian, kajian dinamika kelompok bukan hanya tentang teori, namun juga kajian aplikasi praktis maupun teori. Berkaitan dengan hal tersebut, Johnson dan Johnson 2012 menegaskan bahwa dinamika kelompok merupakan kombinasi teori, penelitian, dan praktis. Teori mengidentifikasikan karakteristik kelompok efektif, penelitian menvalidasi atau justru menggugurkan kebenaran suatu teori, dan prosedur praktis yang mendasarkan pada teori yang sudah divalidasi diimplementasikan di kehidupan nyata untuk melihat apakah teori tersebut sesuai. Teori, penelitian, dan aplikasi praktis dalam dinamika kelompok bukanlah proses yang terpisah, namun ketiganya ini saling berinteraksi dan saling mengembangkan satu sama lain. Yang kedua, perilaku antar pribadi. Lauren dan Rogers mengatakan demikian, komunikasi antar pribadi ditandai oleh adanya tindakan pengungkapan oleh seorang pengamat secara sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh pihak lain dan kemudian melakukan kembali bahwa tindakan yang pertama sudah diamati oleh pihak lain. Kesadaran akan pengamatan merupakan kejadian yang mengisyaratkan terciptanya atau terjalin antar pribadi. Maka komunikasi antar pribadi sesungguhnya baru akan tercipta kalau terdapat kesadaran dari dua pihak untuk mengamati kedua keadaan masing-masing pihak dan memberikan respon atas keadaan tersebut sebagaimana sifat komunikasi. Maka hubungan yang terjadi ditandai dengan adanya sikap saling memperhatikan, saling memahami, saling pengertian, dan keakraban. Pemahaman yang dimaksud tidak hanya terjadi dalam materi komunikasi, tetapi juga pada pemahaman terhadap keunikan kepribadian masing-masing. Kesadaran akan kepribadian inilah yang memungkinkan komunikasi tumbuh dan berkembang. Komunikasi seperti ini akan berbeda dengan suasana komunikasi yang dilakukan dalam situasi lain. Misalnya, komunikasi antar pembayar listrik dengan
pembayar di kantor PLN, dan komunikasi antar pembeli dan penjual yang ada pada pasar. Dua contoh ini tidak mungkin akan tumbuh berkembang sebagaimana komunikasi antar pribadi karena jalinan hubungan untuk akrab tidak menjadi tekanan utama. Yang menjadi perhatian pada kedua contoh komunikasi ini hanyalah pada pemahaman materi komunikasi. Berdasarkan uraian yang di atas, maka komunikasi antar pribadi dapat didefinisikan sebagai proses yang tercipta, tumbuh dan berkembang antar individu yang satu sebagai komunikator dan individu yang lain sebagai komunikan. Dengan gayanya sendiri menyampaikan pada pesan kepada yang lain disebut komunikan, sedangkan yang satu komunikan dengan gaya sendiri penerima pesan dari sumber yaitu komunikator. Komunikasi itu terus tumbuh dan berkembang hingga tercipta persepsi dan tujuan yang sama. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.